Pantesan sulit kaya, rezeki sangat susah. Ternyata istrinya seperti ini. Istrinya sangat membingungkan. Dia aja hidup susah tidak mau. Dia aja hidup kaya, khawatir kalau suaminya menikah lagi. Inilah menjadi salah satu sebab mengapa rizki sang suami sangat susah. Sulit menjadi kaya. Sang istri diajak hidup melarat miskin oleh sang suaminya. Sang istri tidak mau. Sering marah-marah, enggak terima karena hidupnya miskin. Sering banyak mengeluh, menderita dan seterusnya. Tetapi tatkala sang suami menjadi kaya raya, sang istri juga khawatir, takut, sangat ketakutan jika sang suami menikah lagi. Lalu harus hidup bagaimana? Katanya harus sedang-sedang saja. Nah, sedang-sedang saja seperti apa? Cobalah kalau kita memiliki suami itu, hendaklah didoakan secara ikhlas. Didoakan ikhlas agar sang suami memiliki rizki yang banyak melimpah ruah datang dari mana saja. Sang suami dituntun oleh Allah, dibimbing ke jalan yang benar, menjadi orang yang taat, yang setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika sang suami sudah setia kepada Allah dan Rasul-Nya, pasti sang suami akan tetap bertanggung jawab, memenuhi segalanya. Walaupun sang suami menikah lagi, semua istrinya akan dibimbing, dibina dengan sebaik-baiknya. Nah, masalahnya di Indonesia ini berapa persen kira-kira seorang wanita yang menjadi istri berdoa ikhlas, mendoakan suaminya ikhlas lillahi ta'ala agar suaminya sukses menjadi orang yang kaya raya. Walaupun toh misalnya sang suaminya setelah kaya raya menikah lagi, dia tetap ikhlas, dia tetap ridho, asalkan sang suami menjadi orang yang kaya raya, kuat di dalam ilmunya, kuat di dalam ekonominya, kuat juga di dalam fisiknya. Nah, masalahnya para perempuan di Indonesia ini berdoanya enggak ikhlas. Tidak ikhlas. Coba kita lihat di negara-negara yang mana rata-rata suaminya memiliki istri lebih dari satu. Mereka bangga kalau sang suami itu menikah lagi. Mengapa bangga? Para istri, para anak, mereka bangga jika suaminya menikah lagi. Itu menandakan bahwa ekonomi sang suami sudah semakin mapan. Mengapa? Karena tidak mungkin suami menikah lagi kalau nekat tidak memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Sedangkan di Indonesia tidak begitu. Ini hidup yang yaitu tadi, di hidupnya enggan, mati nggak mau. Hidup enggan, mati nggak mau. Diajak hidup melarat susah, nggak mau hidup menderita. Tetapi tatkala sang suami menjadi orang yang kaya raya, sukses, dia ketakutan, ketar-ketir, khawatir kalau suaminya menduakan cinta. Ini repot pokoknya bagi suami-suami di Indonesia ini. Coba aja lah tanya kepada istri masing-masing. Apakah istri kita benar-benar mendoakan kita ikhlas lillahi ta'ala agar kita menjadi orang yang sukses, rezeki lancar datang dari mana saja, menjadi orang yang kaya raya? Ataukah jangan-jangan istri kita hanya memikirkan dirinya sendiri, yaitu memikirkan cintanya sendiri. Padahal yang namanya berbagi kebahagiaan itu Masya Allah luar biasa. Berbagi kebahagiaan itu sungguh luar biasa. Suaminya bekerja keras, istrinya berbagi kebahagiaan. Tetapi itu tidak berlaku di Indonesia saat ini. Pokoknya berbagai macam dalih, alasan, sejuta alasan akan dikemukakan. Nggak mungkin, makanya mohon maaf nih ya, banyak lelaki sukses di Indonesia ini menikah lagi itu seperti kucing-kucingan nyolong, mencuri istilahnya. Nah, ini menjadi buah si malakama. Karena apa? Karena kalau ketahuan daripada rusak rumah tangga, mending kucing-kucingan. Ini kan menjadi rusak. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya lebih suka hal-hal yang rusak daripada hal-hal yang maslahat. Coba baik itu suami maupun istri. Sedangkan sang suami takut, sangat takut kepada sang istri. Saking takutnya dia khawatir nanti kalau berpisah dia akan mencari kemana. Seolah-olah gak ada wanita lain, ya kan? Ini menjadi repot di Indonesia ini.
Sehingga Masya Allah, kasihan nih, kasihan saudara-saudara kami kaum muslimin di Indonesia ini. Sudah kerja keras mati-matian, kerja keras banting tulang, peras keringat siang malam, tetapi nggak ikhlas, nggak ridho kalau menjadi orang kaya. Siapa yang nggak ikhlas, nggak ridho? Istrinya. Istrinya nggak ridho, nggak ikhlas. Khawatir kalau nanti sang suami menjadi orang yang kaya raya, sukses, akan menduakan cinta. Ini kan hidup yang tidak jelas. Ya disuruh hidupnya enggan, mati pun nggak mau. Coba. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun yad'una Allah fala yustajabu lahum. Ada 3 kelompok manusia yang mereka berdoa kepada Allah, tetapi doa mereka tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini kan kasihan nih, sudah mengamalkan zikir dan doa, amalan-amalan ini ngebut siang malam, tetapi ternyata doanya la yustajabu lahum, tidak dikabulkan, tidak dituruti oleh Allah. Yang pertama, rajulun kanat lahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliqha. Rajulun, seorang laki-laki, suami, kanat yang ada lahu baginya rajul, imra'atun oleh seorang wanita, istri, sayyi'atul khuluqi yang buruk akhlaknya. Buruk akhlaknya itu ya sering mengeluh ini itu, ya kebaikan suami jarang ditampakkan. Yang ditampakkan hanya keburukan-keburukan suami, kekurangan-kekurangan suami. Ini Masya Allah, tidak memudahkan dan meringankan beban suami, tetapi setiap saat hanya menyudutkan, meminta, kemudian hanya menuntut, dan seterusnya dan seterusnya. Falam yutalliqha, lalu tidak mentalak, menceraikan oleh rajul ha kepada imro'ah tersebut. Jadi kalau misalnya nih ada seorang suami yang memiliki istri buruk akhlaknya, sulit beribadah, malas-malasan ibadah, banyak alasan, suka menggunjing orang, ya suka menghitung-hitung kekayaan orang lain, membanding-bandingkan kekayaan suami dengan saudara-saudara, dengan keluarga, ya jauh sulit sekali bersyukur kepada Allah. Kemudian Masya Allah, dan tidak diceraikan ini, maka jangan disalahkan. Kalau memang sang suaminya sudah kerja keras, peras keringat, banting tulang, bahkan sudah mengamalkan amalan ini itu, tetapi memang tidak akan dikabulkan oleh Allah. Memang sudah begitu. Thalathun yad'una Allah fala yustajabu lahum. 3 orang ini yang mereka sudah berdoa kepada Allah siang malam tetapi tidak dikabulkan. Yang pertama yaitu seorang laki-laki yang memiliki seorang istri yang buruk akhlaknya, buruk kelakuannya, tetapi tidak diceraikannya. Nah ini adapun yang kedua dan yang ketiga tidak kita bahas. Kita membahas yang pertama saja, yaitu seorang laki-laki yang memiliki seorang istri buruk akhlaknya tetapi tidak diceraikannya. Lah bagaimana kalau tidak diceraikan, kita nanti mencari yang mana tuh? Sulit nih cari lagi. Makanya dididik, ya, dididik dengan sebaik-baiknya agar istrinya menjadi istri yang solihah, yang taat beribadah, yang taat kepada suami, yang qanaah. Qanaah itu terima apa adanya, yang pandai bersyukur, menampakkan rasa syukur di mana-mana. Karena kalau istri itu buruk akhlaknya, maka Allah tidak memberikan rezeki kepadanya yang melimpah ruah, maka efeknya suaminya juga menjadi sulit rezekinya, karena rezekinya itu tadi terhalang oleh perbuatan istrinya. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.